Narkoba di Indonesia. Topik ini tuh bukan cuma sekedar berita di TV, tapi isu serius yang sebenarnya dekat banget sama kita semua, entah itu di lingkungan keluarga atau masyarakat. Hari ini, yuk kita coba kupas tuntas masalah ini. Kita lihat ancamannya apa aja, dampak ngerinya gimana, dan yang paling penting, kita cari tahu jalan menuju harapan dan pemulihan itu sebenarnya ada loh. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu bisa menentukan masa depan seseorang. Cuma satu pilihan. Mungkin berawal dari satu momen penasaran, kau bisa berujung pada konsekuensi yang mengubah hidup selamanya. Makanya, penting banget buat kita paham, apa sih yang sebenarnya kita hadapin ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu biar semua satu frekuensi. Kita sering banget kan dengar istilah nafza? Nah, itu tuh singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Gampangnya, ini tuh istilah payung buat semua zat yang bisa ngacak-ngacak fungsi otak kita, bikin perilaku berubah, dan yang paling bahaya bisa nyiptain ketergantungan yang kuat banget. Paham istilah ini aja, udah jadi langkah pertama buat mengenali masalahnya. Nah, sekarang yuk kita lihat lebih dekat, ancaman nyata apa aja sih yang beredar di sekitar kita di Indonesia. Soalnya, dengan kenal sama jenis-jenisnya, kita jadi bisa lebih waspada. Ini dia nih, 5 pemain utama yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Ada sabu-sabu yang ngasih efek stimulan palsu yang bikin ketagihan banget. Terus ada ganja yang sering diremehin padahal jelas-jelas bisa merusak kemampuan kita berpikir. Lalu ada kokain dan heroin, 2 jenis yang bisa ngejerat penggunanya dengan cepet banget. Dan terakhir, ekstasi yang populer di dunia malam tapi bahayanya nyata, bisa bikin halusinasi dan kerusakan organ. Masing-masing punya cara kerja dan tingkat bahaya yang beda-beda. Setelah kita kenal ancamannya, kita harus paham juga dampaknya. Karena ini bukan lagi soal zat kimia, tapi soal gimana narkoba bisa pelan-pelan menghancurkan hidup seseorang, baik dari luar maupun dari dalam. Seringkali, tubuh itu jadi cerminan pertama dari penyalahgunaan narkoba. Perubahan fisik yang drastis itu sebenarnya kayak teriakan minta tolong. Ini bukan cuma soal penampilan yang jadi nggak terawat, tapi ini cerminan dari pertarungan di dalam tubuh dan sistem yang mulai rusak. Mengenali tanda-tanda ini tuh penting, bukan buat ngehakimi, tapi justru buat membuka pintu pertolongan. Nah, ini dia jebakan terbesarnya narkoba. Coba kita timbang ya. Di satu sisi ada iming-iming kesenangan sesaat, rasa gembira, euforia yang palsu. Tapi di sisi lain timbangan, harganya itu jauh lebih berat. Kerusakan otak permanen, paranoia, depresi, sampai gagal jantung atau ginjal. Ini pertukaran yang jelas-jelas nggak akan pernah sepadan kan? Dan mungkin dampak yang paling bikin hati hancur itu yang ini. Apa yang terjadi pada kehidupan yang bahkan belum sempat dimulai. Setiap zat yang dikonsumsi ibu hamil itu langsung ngalir ke janinnya. Bayangin, bayi bisa lahir dalam kondisi udah kecanduan, ngalamin gejala putus obat yang menyakitkan, lahir prematur, atau bahkan dengan cacat permanen. Ini tuh tragedi yang diwariskan. Oke, setelah melihat sisi gelap dari dampak narkoba, sekarang saatnya kita ngomongin sisi terangnya, pencegahan. Ini bukan tugas satu orang atau satu lembaga aja, tapi ini adalah benteng yang harus kita bangun bareng-bareng. Benteng pertahanan pertama dan yang paling penting itu mulainya dari rumah. Keluarga adalah garda terdepan. Kuncinya, komunikasi yang terbuka. Bukan cuma nanya udah makan belum, tapi beneran ngobrol. Jadi pendengar yang baik waktu anak punya masalah, dan tentunya pengawasan yang penuh perhatian. 3 hal simpel ini adalah fondasi paling kuat buat melindungi anak-anak kita. Dari rumah, benteng ini harus nyambung ke sekolah. Sekolah bisa banget ciptain lingkungan yang aman, misalnya lewat kebijakan anti narkoba yang jelas, menyediakan sesi bimbingan konseling sampai hal sederhana kayak kampanye visual lewat poster. Semua ini ngebantu membangun kesadaran bareng-bareng kalau narkoba itu nggak punya tempat di dunia pendidikan. Dan akhirnya, benteng ini harus meluas ke seluruh masyarakat. Perantau ke masyarakat, pengawasan lingkungan yang aktif, dan kerjasama dengan pihak berwajib, itu semua menciptakan jaring pengaman sosial. Logikanya, lingkungan yang sehat itu secara alami akan menolak masuknya ancaman narkoba. Terus, gimana kalau seseorang udah terlanjur terjerat? Apa semua harapan hilang? Tentu saja enggak. Disinilah kita ngebahas bagian yang paling penting, yaitu jalan menuju pemulihan. Hal pertama yang perlu banget kita pahami adalah hukum di Indonesia itu membedakan dengan jelas antara pengguna dan pengedar. Undang-undang kita memandang pecandu itu sebagai korban yang butuh pertolongan, makanya rehabilitasi itu jadi prioritas utama. Tapi, buat pengedar atau bandar ceritanya beda. Hukumannya berat banget, bisa sampai hukuman mati. Pesannya jelas, kita tolong korbannya dan kita hukum penjahatnya.
Proses rehabilitasi itu sendiri adalah sebuah perjalanan yang ada tahapannya. Dimulai dengan detoksifikasi atau gampangnya proses bersih-bersih racun dari tubuh. Terus dilanjutin dengan rehabilitasi non-medis buat memulihkan mentalnya lewat terapi dan konseling. Dan terakhir, ada pembinaan lanjutan supaya mereka benar-benar siap buat balik lagi ke masyarakat. Ini proses yang berat, tapi ada sistem yang siap mendukung kok. Dan ini adalah bukti nyata kalau pemulihan itu sangat mungkin. Coba dengarkan kisah Ibu Erna yang terjerat selama 16 tahun. Kalimat dia, dipermainkan narkoba, itu benar-benar nangkep penderitaan seorang pecandu. Tapi lihat dia sekarang, dia nggak cuma pulih, tapi mendedikasikan hidupnya buat ngebantu orang lain di BNN. Kisahnya adalah cahaya harapan yang paling terang. Jadi, pada akhirnya kita tahu ancamannya, kita tahu dampaknya, dan kita tahu ada jalan keluar. Harapan itu nyata dan bisa dijangkau. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Gimana caranya kita, sebagai individu, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat, bisa jadi bagian dari solusi dan ngebantu lebih banyak orang untuk menemukan jalan pulang mereka?